Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Murisul Jannah, remaja masjid dan jamaah Masjid Murisul Jannah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka merayakan Isra Mi'raj dengan kemasan terapi Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat baginda sehingga kelak kita mendapat syafaat beliau yang akan menolong kita, di mana di hari tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, yang pertama saya mohon maaf, minta izin menggunakan bahasa Indonesia, karena kalau nanti pakai bahasa Jawa akan banyak salahnya. Kalau bahasa Indonesia kan relatif aman, jadi nggak ada bahasa yang lebih halus atau lebih kasar. Karena aslinya saya orang Madura, kelamaan di Jawa, Maduranya banyak yang lupa, Bu. Bahasa Jawanya juga nggak fasih. Jadi amannya pakai bahasa Indonesia. Atau mungkin nanti dicampur-campur mungkin. Seperti yang disampaikan Ustadz Anwar tadi, kita kan sama-sama orang NU, jenengan sudah biasa baca tahlil. Kalau sebelumnya punya anggapan, nanti kalau saya diruqyah, gimana kalau saya menjerit-jerit gak karuan? Gimana kalau saya kerasukan? Gimana kalau saya guling-guling? Kan nanti saya malu sama tetangga, malu sama teman-teman yang sama-sama jamaah Masjid Murisul Jannah. Nah, kalau begini yang jenengan rasakan, berarti jenengan sudah sangat terhipnotis oleh tayangan YouTube atau Trans 7. Nah, karena jenengan mungkin sering melihat yang ada di TV, setiap tayangan ruqyah pasti kesurupan atau ngomongnya kelantur. Nah, tapi jenengan merasa senang kan ketika melihat tayangan yang demikian, ketika kelantur, terus ngomongnya nggak karuan, kesurupan, apalagi sampai keluaran jurus. Nah, itu kita nonton itu senang. Nah, ketika kita senang nonton televisi, akhirnya channelnya tidak dipindah. Akhirnya televisinya dapat sponsor, makanya yang ditayangkan yang menarik untuk ditonton. Sebenarnya ruqyah tidak demikian. Kalau jenengan baca tahlil ada yang kesurupan, nggak ada kan, ya? Nah, jenengan baca tahlil tujuannya apa? Kirim doa kepada yang sudah almarhum, yang sudah wafat. Nah, jenengan yakin kan bahwa doa jenengan akan sampai, padahal alamnya sudah berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau alamnya sama, kita yakin atau tidak? Seharusnya kan lebih cepat doanya nyampe, karena kita akan berdoa malam hari ini, akan kirim Fatihah untuk diri kita, minta kesembuhan kepada Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, sehingga ibadah kita, pengajian kita semuanya berjalan dengan baik. Yang bekerja tetap bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak ada yang menjadi kendala. Jadi intinya ruqyah itu sama saja dengan jenengan tahlilan, dengan jenengan zikir setelah sholat. Yang beda hanya ditambah niat, jenengan berniat berobat dengan Al-Quran. Sebagaimana ibadah-ibadah lain, misalkan kita sholat sunnah, mungkin niat sholat sunnah. Kita wudhu, mungkin niat wudhu. Dan nanti baca Al-Quran yang kita diniati berobat dengan Al-Quran. Yang dibaca nanti ada surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi kan jenengan sudah hafal semua. Mungkin selama ini jenengan ketika baca Al-Falaq, ketika baca An-Nas,
niatnya untuk tahlil, niatnya untuk zikir. Nah, mulai saat ini nanti ditambah niatnya berobat dengan Al-Quran. Jadi kalau kata Ustaz Anwar tadi, dengan percaya sama resep dokter, masa tidak percaya dengan resep yang ada di Al-Quran. Jadi kalau kita sakit kepala, berangkat ke apotik, berangkat ke toko belinya bodrek. Karena pernah lihat tayangan sponsor bahwa ketika Anda sakit kepala silahkan minum bodrek. Padahal bodreknya ditelan, yang diminum airnya, jadi nggak sesuai sponsornya. Kita percaya sama TV. Nah, Allah jauh di Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah itu menurunkan di dalam Al-Quran itu ada obat atau penawar, tapi syaratnya bagi orang yang yakin. Nah, jadi nanti kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Ini yang pertama berkaitan dengan ruqyah. Jadi jangan sampai berpikiran ruqyah kesurupan, ruqyah membuat orang yang sadar menjadi nggak sadar. Nah, ini tidak sampai demikian. Nah, terus nanti juga insya Allah ada Tibun Nabawi yang kita ambil malam ini, ada bekam atau hijamah. Karena tenaga kami yang ibu-ibu, yang wanita kebetulan kena gejala Omikron ini, sehingga tidak bisa hadir, kita hanya bisa membawa terapis wanita itu satu orang. Mungkin nanti yang ibu-ibu yang bekam bisa diprioritaskan, nopo yang lebih sepuh atau penyakitnya yang lebih parah misalnya. Nanti biar yang lain insya Allah tetap akan kami bantu untuk penanganan bekam walaupun tidak malam hari ini. Mungkin apa besok dan seterusnya, nanti tinggal komunikasi dengan kami. Insya Allah tetap kami akan bantu. Cuma kalau malam hari ini akan tidak mengikuti mungkin. Karena kalau bekam penanganannya itu satu-satu. Mungkin satu orang butuh waktu 20 menit sampai 30 menit. Tapi kalau ruqyah, walaupun orangnya 200, kita bisa langsung sekaligus. Jadi inilah salah satu kedahsyatan Al-Quran. Kalau jenengan datang ke dokter, jenengan mau swab, jenengan antri, jenengan daftar, 100 orang bisa satu hari. Kalau ruqyah, swab versi ruqyah bisa selesai dalam waktu 5 menit. Ruqyah 100 orang bisa selesai dalam waktu 10 menit. Jadi tidak harus satu-satu. Nah, cuma nanti setelah ruqyah bersama, ada yang perlu ditindaklanjuti, mungkin ada yang nggak tuntas. Jadi ketika misalkan reaksinya mau muntah karena malu ditahan, nah biasanya nggak tuntas. Nah, nanti kita tangani secara berkelanjutan. Jadi setelah ruqyah masal, nanti yang masih ada keluhan jangan pulang dulu, nanti akan ditindaklanjuti. Apakah dengan ruqyah, dengan herbal, ataupun dengan bekam. Ini berkaitan dengan ruqyah. Nah, pada malam hari ini kita juga akan mengenang atau mengingat merayakan perjalanan baginda Rasulullah saat Isra Mi'raj, yang mana sudah sangat banyak disampaikan, dikeramahkan bahwa pada malam hari itu beliau mendapatkan perintah yang akhirnya menjadi amaliyah rutin kita, yaitu sholat 5 waktu. Tapi ternyata ada perintah kedua setelah sholat, yakni berkaitan dengan hijamah atau bekam. Jadi ada riwayat itu yang menyatakan bahwa Rasulullah sepanjang perjalanan ketika bertemu dengan malaikat, beliau tidak mendapatkan informasi lain kecuali malaikat memerintahkan agar Rasulullah memerintahkan umatnya berbekam. Terus ada riwayat lain yang memerintahkan Rasulullah diperintahkan untuk berbekam. Jadi bekam itu salah satu pengobatan yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah, yang diperintahkan Rasulullah dengan cara membuang penyakit, bukan mengobati, tapi membuang penyakit. Karena yang diambil darah yang sudah bercampur dengan penyakit. Nah, jadi cuma biasanya ketika Isra Mi'raj jarang yang menyampaikan bahwa juga ada bekam yang didapatkan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Nah, kalau kita berpikir logis, pasti ada hubungan nih antara bekam dengan sholat. Misalkan kita sakit, apakah kita bisa sholat dengan maksimal? Mungkin yang biasanya kita berdiri tidak bisa, harus duduk. Kalau biasanya duduk bisa, kita nggak bisa, harus berbaring. Nah, bisa jadi ketika kita sakit ada bekam nih sebagai solusi. Nah, setelah dibekam, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah, akhirnya kita bisa lebih maksimal beribadah, maksimal beraktivitas dan semacamnya. Jadi gampangnya untuk ruqyah, bekam dan semacamnya yang diajarkan Rasulullah, kalau jenengan
pernah membeli meja atau membuat meja, maka jenengan tidak perlu berpikir untuk membuat kolong meja. Jadi kalau tukang sudah buat meja, maka otomatis kolongnya akan jadi sendiri. Kalau kita sudah berobat dengan yang diajarkan Rasulullah, niat mengikuti menjalankan dawuhnya baginda, maka nggak usah berpikir sembuh. Insya Allah bismillah sembuhnya akan ikut kemudian. Yang penting kita sudah niatkan, kita sambungkan hati kita nanti kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan apa yang kita minta malam hari ini khususnya kesehatan Allah kabulkan. Yang tadi datang ke sini ada keluhan pusing, mudah-mudahan pulang sudah tidak pusing lagi. Yang punya keluhan asam urat sampai kakinya bengkak, gak kuat duduk lama dan semacamnya, mudah-mudahan nanti diangkat oleh Allah. Ini sudah dibagikan kresek. Monggo kreseknya bisa mulai dibagi ya, sambil dijelaskan. Nanti kresek ini untuk jaga-jaga Bu, karena ada yang di rupiah itu reaksinya muntah. Tapi jangan nggak usah khawatir. Kalau muntah eman, tadi habis maghrib saya makan soto, habis maghrib saya makan bakso. Udah mahal belinya terus muntah kan sia-sia. Nah kalau jenengan tidak punya penyakit emah, baksonya aman, sotonya aman, nggak akan keluar. Kalau misalkan jenengan punya keluhan sesak, sering kusam, sering pusing, maka nanti yang keluar bukan bakso, tapi lendir. Jadi muntahnya itu nanti bisa jenengan lihat setelah rukyah, oh saya muntahnya kok air, tapi warnanya kuning dan banyak busanya. Berarti jenengan punya asam lambung karena faktor pikiran, bukan karena makanan. Oh saya kok punya lendir banyak, jenengan bisa sering pusing atau punya asma, sesak nafas dan semacamnya. Atau yang makan soto keluarnya soto. Nah ini ada indikasi jenengan punya penyakit emah. Sehingga nanti bisa dilihat berdasarkan penyakitnya. Monggo kreseknya sambil dibagi. Ayo cewek-cewek, Remas Putri, kreseknya dibagi. Kreseknya dibagi. Jadi nggak usah khawatir Bu, nanti kalau memang mau muntah ya dimuntahkan. Kalau nggak muntah jangan dipaksa muntah Bu. Jadi ada yang reaksinya muntah, ada yang reaksinya ngantuk Bu. Oh kalau ngantuk sudah biasa kan, ketika baca Quran saya pasti ngantuk. Nah itu berarti ada gejala. Kenapa kok ketika baca Quran ngantuk? Tapi kalau baca novel, baca komik, apalagi YouTube kan biasanya nggak cepat ngantuk. Jadi kalau susah tidur, obatnya langsung Al-Quran gitu. Dibaca insya Allah 2 menit kemudian akan tidur nyenyak. Ada yang reaksinya batuk. Sebelum dimulai baca Al-Quran jenengan enak, tapi ketika sudah dibaca Al-Fatihah lalu jenengan batuk. Itu juga bagian dari reaksi. Ada yang sendawa, ada yang keringetan, walaupun dingin banyak keringet yang keluar, itu juga bagian dari keluarnya penyakit. Nah terus ada reaksi yang jenengan nanti harus meninggalkan tempat. Kalau misalkan jenengan reaksinya pengen ke kamar kecil, nah itu harus bangun Bu. Kasihan kalau lemas harus kunci sejadah, gitu kan? Jadi jenengan harus bangun, gak usah nunggu sampai selesai. Bahkan baru dapat surat Fatihah, kok saya pengen ke kamar kecil, langsung berdiri membawa ke kamar kecil, nanti kembali lagi. Ini juga bagian dari reaksi. Ada yang reaksinya cuma diam. Kok saya mau nggak reaksi? Nah jenengan diam itu sudah reaksi. Jenengan bayangkan seandainya tidak rukyah, mungkin jenengan akan keluyuran ke pasar atau ke alun-alun. Nah, jenengan duduk di sini bagian dari reaksi. Jika jenengan tidak keluyuran, mungkin keluyuran nanti ketemu apa dan semacamnya kita tidak tahu. Kalau ketemu yang baik, ya alhamdulillah. Nah, itu juga bagian dari reaksi. Jadi kalau misalkan yang kanan muntah, yang kiri muntah, lalu jenengan kok nggak ngapa-ngapain? Karena malu, akhirnya dia obok-obok biar muntah. Nah itu jangan Bu, jangan dipaksa.
Jadi reaksinya itu biarkan saja. Kalau nggak reaksi juga tidak masalah. Jadi intinya kalau sudah bereaksi nggak usah ditahan, kalau nggak reaksi nggak usah dipaksa, gitu. Karena jenengan niatnya datang ke masjid, menghadiri undangan takbir masjid bukan untuk muntah, bukan untuk kesurupan, tapi tujuan jenengan gimana penyakitnya biar hilang, biar diberikan kesembuhan. Yang penting jenengan sudah khusyuk, mengikuti dari awal sampai akhir, lalu kita tinggal pasrah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan segera diangkat. Mungkin hari ini tidak sembuh, mudah-mudahan besok. Yang penting nanti kita diberikan kesabaran menghadapi apa yang saat ini menimpa